kita Wasings, wawancara singkat semagisa. Akhirnya Bu Nova, sekarang Wasings sudah di episode 12. Nah, di episode 12 ini merupakan kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan ternyata yang puasa gak hanya umat muslim aja loh. Yang puasa di bulan ini juga umat Katolik. Jadi kita bisa puasa bersama-sama. Jadi di episode Wasings kali ini kita itu akan membagikan tips agar selama berpuasa itu kita juga punya badan yang fit, tetap ceria, nggak tidur, nggak lemas. Ya memang tidur ibadah ya. Tapi kalau selama puasa tidur toh, ya lebih baik kita melakukan aktivitas yang lain kan seperti itu. Nah, nanti di episode selanjutnya Bu Ipi, kita juga akan mau membahas hal-hal seputar puasa juga, yaitu apa saja yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa, yang aktivitasnya bisa biasa kita lakukan sehari-hari. Contoh nih, apakah mengorek kuping, membersihkan telinga itu batal atau tidak kalau dilakukan pada waktu berpuasa. Nah, tentunya nanti kita juga membutuhkan narasumber nih yang kompeten. Nah, nanti tunggu aja kira-kira siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode Wasings 13 ya. Nah, langsung saja kita bagikan tips-tips untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi ada kata produktif ya Bu Nova ya. Oke, yang pertama, apa itu Bu Ipi? jangan sampai lewatkan sahur. Nah, itu penting, jangan sampai lupa sahur. Nah, kalau Bu Ipi nih lebih suka sahurnya yang mepet imsak atau jauh dari imsak? Biasanya jam berapa? Saya sih jam 3. Oh, jam 3 sama berarti sama. Ya, apa karena ya maksudnya itu jam-jam aman, nggak yang terlalu awal juga nggak terlalu mepet. Dan masih aman sampai puasa ke-7 ini ya. Karena nanti biasanya ada aja itu. Betul. Balada-balada kita bangun setengah 4 gitu sebagai ibu rumah tangga itu pasti ada. Yang kedua apa Bu Ipi? Oke, jadi yang kedua itu adalah kita harus memperbanyak minum air putih selama berpuasa. Betul. Memang dalam sehari-hari juga kita PM sebenarnya minum air putih ya. Padahal bagusnya berapa liter tuh sehari? 8. Nah, saya minumnya sampai 8 enggak ya, kadang mikir sampai 8 apa enggak gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas cuacanya dingin gitu. Iya, males banget mau minum air putih. Iya. Males banget mau minum air putih padahal itu sangat Nah, jadi jangan sampai tubuh kita kekurangan cairan yang bisa dehidrasi. air putih ya, Air putih ya. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga apa Bu Ipi? Dan yang ketiga itu kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung air Bu Nova, seperti kayak sayur-sayuran, ya, buah-buahan gitu ya. Jadi itu juga bisa membantu kalau misalnya kita nggak terlalu suka minum air putih, ini itu juga membantu untuk mengisi cairan dalam tubuh kita. Tapi tentunya buah yang aman juga untuk lambung ya. Karena ada beberapa buah yang kayaknya agak sulit nih, agak sulit kita konsumsi pada saat sahur gitu kan. Takutnya nanti efeknya pada saat puasa kita seperti itu. Oke, setelah itu yang keempat apa nih Bu Nova? Yang keempat, aduh, ini yang keempat PR ini. Yang keempat itu adalah menghindari makanan yang asam, terlalu asin dan juga pedas. Betul. Padahal itu makanan kesukaan saya itu asam dong, pedas gitu kan. Karena makan kalau nggak ada sambal tuh rasanya kayak ada yang hilang gitu ya. ya. Tapi kita harus lebih bijaksana lah ya. Selama bulan puasa kita harus lebih bijaksana supaya tidak mengganggu rutinitas kita pada saat puasa siang harinya. Karena kalau sahurnya kita misalkan nih kita sahur sebelah level berapa gitu kan ya nggak mungkin gitu Ya, kan. apalagi terutama yang punya Asam lambung lemah seperti itu harus lebih bijaksana. Ya, karena makanan-makanan yang terlalu asam pedas itu memang memicu nanti terjadinya diare. Nah, kalau udah sampai diare, Dehidrasi itu bahaya. Jadi yuk lebih bijaksana untuk apa sih yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi selama bulan puasa. Sebenarnya nanti selepas puasa juga sih ya agak harus dikurangi gitu ya. Sama. Gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian ada lagi nggak? ada dong. Jadi yang kelima, tips yang kelima itu adalah jangan makan berlebihan saat berbuka puasa. Oh iya, kalah kan badan ya, kalah badan kita kan karena merasa sangat lapar sekali. Terus apa efeknya kalau kita kalah makan saat Itu loh, puasa? apa ya, perut itu jadi kayak terasa begah, jadi kayak terasa penuh gitu ya, dan itu juga memicu lemah, jadi memicu asam lambung. Begah, terus habis itu nanti kita sulit tidur, akhirnya sahurnya siangan, itu kan ada efeknya juga gitu ya. Ada lagi nggak? Segala yang berlebihan itu memang nggak Nggak baik. baik. Semuanya harus sesuai takaran dan secukupnya. Betul. Gitu. Ada lagi nggak Wipi? Oke, yang keenam
itu adalah kita mesti menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kan kita nggak saat puasa kita harus tetap perlu olahraga menurut saya, tetapi mungkin intensitasnya atau beban di olahraga itu yang harus kita kurangi gitu. Oke, ada lagi kan Bu Ipi ya? Ada dong, masih ada. Jadi ada tips lagi nih Bu Nova, yang ketujuh adalah kita harus menjaga kesehatan mental. Yuk, ya seperti apa tuh kesehatan mental? Jadi kita tuh kayak contoh nih ya, sebenarnya sepele ya. Kita itu kayak siapa nih di sini yang suka nonton drakor? Jadi saya untuk yang suka nonton film atau nonton drakor atau nonton ya yang lain ya sejenis itu, kita harus menghindari tontonan yang mungkin menguras energi, yang membuat galau, terus kita sampai kita nangis. Biasanya kan teman-teman kan terbawa emosi, suka nonton drakor yang malah justru apa ya, bikin terbawa suasana, nangis gitu. Nah itu kita harus, soalnya kalau misalnya tubuh ketika berpuasa terus kita nangis itu juga bikin nangis. Berarti yang benar ngaji. Nah betul. Yang benar ngaji ya, berbanyak ibadah ya kan, ngaji, zikir gitu. Yuk bisa yuk kan itu. Yang kesehatan mental itu penting sih. Karena segala sesuatu kadang fisik, kalau fisik sakit gampang lah menurut Ada saya obatnya. disembuhkan ya, ada obatnya. Tapi kalau kesehatan mental tuh sulit dicari obatnya. Yang menyembuhkan diri sendiri soalnya. Kita harus bisa berdamai dengan Diri sendiri. Nah, dan yang terakhir, Oke, apa yang terakhir? adalah tidur cukup. Jadi tidur nggak boleh berlebihan, nggak boleh Habis kurang. sahur, habis subuhan, tidur terus sampai nanti Nah, ini banyak kayaknya ya. Ini selama ngajar gitu ya. Ini selama ngajar ini ya, 2 hari masuk ini ya. Berperan saya itu sama anak-anak itu. Yuk bangun, yuk bangun. Iya, apalagi itu Bu Silvi kalau masuk kelas, kalau pas bulan puasa gitu banyak yang gini loh. Jadi Superman. Ya kita maklum sih sebenarnya, tapi ya ayo kita bisa lebih semangat sebenarnya. Makanya ya jangan begadang. Tapi kan anak-anak gini, tadi malam begadang tuh tadarus gitu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau memang beneran tadarus. Kalau tadarus ya kita memaklumi. Takutnya itu bukan tadarus, tapi nah itu loh. Ini Jadi loh. iyalah kita lebih bijaksana kapan waktu kita untuk tidur, karena ya gimana lagi 2 minggu ke depan kita sekolah gitu kan, melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau Bu Ipi senang libur apa senang masuk? Siapa sih yang nggak suka libur? Tapi kalau libur terus juga nggak enak juga juga dong. Kemarin aja yang libur, yang biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu libur awal puasa Cuma itu 3 hari. Kemarin kan sampai 1 minggu itu aja sebenarnya jujur loh, udah kangen. Mana? Ya kangen apa? Oh ya, kangen apa? Kalau saya ya biasa ya ibu rumah tangga ya. Ya intinya, ayolah selama bulan puasa ini kita harus tetap produktif, harus tetap ceria, harus mengurangi tidur lah menurut saya. Walaupun tidur itu ibadah ya, tapi ayo kita cari waktu-waktu kapan nih bisa tidur, kapan yang nggak boleh tidur. Jadi Jadi misalnya tidur terus kan ya juga ibadah itu Iya. juga keluaran menurut saya. perjalanan puasa kita masih panjang, sehingga Yang masih dapat seminggu ya, ya. ayo kita terus makan makanan yang bergizi juga ya Bu Ipi ya. Makan makanan yang bergizi, dihindari itu yang makan pedas-pedas, dihindari supaya lancar puasanya nanti sampai minal aidin wal faidin. Nah, seperti itu. Nah, sobat Cepat Reza, mungkin sampai di sini episode Wasing episode 12. Jadi yuk nanti tinggalkan komen di YouTube atau di DM SMA PGRI 1 Lumajang. Kalian pengen tanyain apa nih seputar hal-hal yang boleh, yang membatalkan dan tidak membatalkan Namanya puasa. seputar tentang puasa Ya, aktivitas kita sehari-hari aja. Apa nih akan kita jawab, akan kita Tanyakan kepada yang lebih kepada kompeten. narasumbernya di episode Wasing. Ya, karena saya juga banyak nih yang perlu saya tanyakan. Karena saya takut kadang saya melakukan sesuatu ini, aduh ini nggak batal apa enggak yo. Kadang nggak batal tapi makruh kayak gitu loh. Nah itu kita belajar bersama yuk nanti di Wasing episode 13. Tanya ya. Nah jangan lupa saksikan terus episode Wasing. Kita tayang setiap hari Senin ya sayang, sekarang setiap hari Senin. Dan pantau selalu sosial media SMA PGRI 1 Lumajang. Di mana? Ini yuk follow, di follow ya, di follow semuanya. Follow itu gratis nak, gratis ya, jadi tolong di follow. Oke, sekian episode Wasing kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara kesayangan kita, Wasing. Selamat